Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Anira. Saya Dira Yolanda bersama rekan saya yaitu Dengan saya Anifah. kami akan mempresentasikan bisnis plan kelompok kami, yaitu aneka jilbab. Yang pertama, latar belakang bisnis. Kesadaran wanita muslimah untuk menutup auratnya semakin meningkat, sehingga banyaknya para wanita muslimah mengambil keputusan untuk berhijab. Apalagi jilbab yang digunakan memiliki model atau gaya jilbab yang bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan, serta diserasikan dengan busana yang digunakan. Dengan begitu, kami melihat peluang bisnis usaha berjualan jilbab yang sangat menguntungkan di tengah luasnya permintaan pasar. Dengan melihat peluang pasar yang begitu luas dan merebaknya kebudayaan berkerudung di kalangan wanita dari anak-anak hingga dewasa, maka potensi keuntungan yang tebal dan peluang balik modal cepat dan membuat bisnis jilbab ini sangat-sangat menjanjikan. Oleh karena itu, kami sebagai pelaku bisnis jilbab mencoba merhati para hijabers atau menjadikan mereka pelanggan. Para pelanggan juga akan mendapatkan keuntungan karena mereka akan memakai jilbab yang mereka inginkan dengan harga yang terjangkau, nyaman, serta stylish. Yang kedua, visi dan misi bisnis. Pertama, visi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menjadikan Anira Jilbab sebagai usaha yang dapat menciptakan serta menghasilkan produk-produk jilbab yang unik, nyaman, dan mengikuti trennya. Yang kedua, misi. Yang pertama, memproduksi jilbab yang unik, nyaman, sederhana, dan harga yang terjangkau. Yang kedua, membuat model jilbab yang berbeda dengan pesaing lainnya. Yang ketiga, selalu memperluas area distribusi pemasaran ke tempat yang mudah diperoleh oleh konsumen. Yang keempat, mementingkan kepuasan konsumen. Dan yang kelima, menjamin mutu dan kualitas produk. Yang ketiga, sasaran dari bisnis. Sasaran dari bisnis plan yang kami lakukan ini tentunya kepada para konsumen yang memiliki kebutuhan akan jilbab dalam kesehariannya. Yang keempat, peluang bisnis jilbab. Yang pertama, niat dan fokus dalam mengembangkan usaha. Yang kedua, memulai bisnis dari bisnis kecil-kecilan dahulu. Yang ketiga, pandai memilih model yang tren. Yang keempat, memperbanyak model jilbab. Yang kelima, mempromosikan produk. Yang kelima, tujuan kegiatan bisnis. Yang pertama, mendapatkan keuntungan dari produk yang diproduksi. Yang kedua, membuat kebiasaan berjilbab di kalangan muslimah semakin kuat. Yang ketiga, membuat produk jilbab yang sesuai dengan tren. Yang keempat, menyediakan kebutuhan jilbab di kalangan muslimah. Yang keenam, manfaat kegiatan bisnis. Yang pertama, menjadikan juga sebagai perlengkapan busana muslimah. Yang kedua, menunjukkan bakat dalam berbisnis. Yang ketiga, mendapatkan pelanggan. Yang keempat, menjalin silaturahmi dengan pelanggan. Yang ketujuh, profil usaha. Yang pertama, nama usaha Anira Jilbab. Yang kedua, jenis usaha produk jilbab. Yang ketiga, alamat perusahaan, yaitu di Jalan Profesor Dr. Hamka Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan kode pos 2571. 8. Analisa peluang usaha. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu produk Anira Jilbab yang dibuat merupakan produk yang unik, nyaman, sederhana, dan memiliki harga yang terjangkau. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu kelemahan dari usaha ini adalah banyaknya pengusaha jilbab di berbagai daerah sehingga menjadikan mereka sebagai saingan. Yang ketiga, opportunities atau peluang, yaitu pangsa pasar yang luas dan produk bukan bersifat umum sehingga bisa bertahan dan menjadikan kapan saja. Yang keempat, threats atau ancaman, yaitu pesaing dapat bekerja sama dengan pengusaha jilbab yang terkenal atau dengan artis dan selebgram yang membuka jasa endorse untuk mempromosikan produknya ke masyarakat luas. 9. Perencanaan bisnis. Yang pertama, sasaran dan target pasar, yaitu seluruh muslimah dengan segala usia. Yang kedua, pembiayaan, yang terdiri dari biaya administrasi, biaya tenaga kerja, biaya peralatan, biaya jumlah produksi 300 pieces per bulan, biaya bahan pembuatan pola jilbab, biaya kemasan, serta jumlah keseluruhan biaya atau modal yang dikeluarkan dan harga jual. Yang ketiga, perhitungan laba rugi. Pembahasan perencanaan bisnis. Bagian pembiayaan. A. Biaya administrasi. Biaya administrasi per tahun. Yang pertama ada biaya pajak 20.000. Yang kedua ada biaya distribusi 300.000. Yang ketiga ada biaya lain-lainnya 200.000. Maka total keseluruhannya 520.000. Yang B, biaya tenaga kerja. Dibutuhkan 6 orang pekerja dengan gaji per bulannya 1 juta, maka totalnya 6 juta. Yang C, biaya peralatan. Yang pertama ada mesin jahit, dibutuhkan 2 buah dengan harga satuan 2.500.000, maka totalnya 5 juta. Yang kedua, mesin obras, dibutuhkan 1 buah, harga satuannya 3 juta, maka jumlahnya 3 juta. Yang ketiga, mesin potong, dibutuhkan 1 buah dengan harga satuan 150.000, maka jumlahnya 150.000. Yang keempat ada gunting, dibutuhkan 6 buah
harga satuannya 5 juta, jumlahnya 30.000. Yang kelima ada kapur, dibutuhkan 2 buah, harga satuannya 3.000, maka jumlahnya 6.000. Yang keenam ada pisau, dibutuhkan 1 buah, dengan harga satuan 5.000, maka jumlahnya 5.000. Yang ketujuh ada penggaris, dibutuhkan 2 buah, dengan harga satuan 7.000, maka jumlahnya 14.000. Berarti total keseluruhannya 8.205.000. D. Jumlah produksi 300 pieces per bulan. Yang pertama ada bahan atau kain, dibutuhkan 1.000 meter dengan total 25 juta. Yang kedua ada karet, dibutuhkan 20 pieces dengan total 100.000. Yang ketiga ada rendo, dibutuhkan 4 buah dengan total 120.000. Yang keempat ada minyak mesin, dibutuhkan 6 pieces dengan total 60.000. Yang kelima ada jarum, dibutuhkan 30 pieces dengan total 60.000. Yang keenam ada benang, dibutuhkan 500 buah dengan total 1.500.000. Yang ketujuh ada benang obras, dibutuhkan 30 pieces dengan total 300.000. Yang kedelapan ada busa atau pet, dibutuhkan 1 gulung dengan total 150.000. Yang kesembilan ada label atau merek produk dengan total 150.000. Maka total keseluruhannya 27.480.000. E. Bahan pembuat pola jilbab. Yang pertama ada plastik, dibutuhkan 5 unit dengan harga per pieces 1.000, maka total biayanya 5.000. Yang kedua ada triplek pembuat pola pet, dibutuhkan 1 unit dengan harga per pieces 1.000, maka total biayanya 1.000, maka total keseluruhannya 6.000. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi. F. Biaya kemasan. Kemasan yang digunakan yaitu plastik sebanyak 400 buah, di mana satu buahnya yaitu Rp400, sehingga totalnya adalah 160.000. G. Jumlah keseluruhan atau modal yang dikeluarkan, di mana jumlah tersebut mencakup biaya administrasi, biaya peralatan, biaya produksi, biaya pola, biaya tenaga kerja, dan biaya kemasan. Total dari enamnya itu adalah Rp42.221.000. Kemudian dari hal tersebut, sumber dananya berasal dari modal pribadi sebanyak Rp32.221.000 dan modal sumbangan dari orang tua sebanyak 5 juta, sehingga totalnya Rp42.221.000. Selanjutnya, harga jual. Harga jual ditentukan oleh jenis dari produk baik dewasa, anak-anak, atau lainnya, kemudian nama jilbabnya atau jenis dari jilbab tersebut, dan ukuran dari jilbab tersebut. Dari bagian-bagian tersebut didapatkanlah totalnya yaitu Rp6.900.000. Selanjutnya, harga produksi. Harga produksi didapatkan dengan mencari harga jilbab dewasa, harga jilbab anak-anak, dan harga jilbab lainnya, sehingga total dari ketiganya yaitu Rp4.420.000. Dengan demikian, didapatkanlah laba per hari sebanyak Rp2.480.000 dan laba per bulannya Rp74.400.000 dan pendapatan selama setahun sebanyak Rp892.800.000. Kemudian biaya-biaya selama produksi yang mencakup biaya administrasi, biaya peralatan, biaya produksi, biaya pola, biaya tenaga kerja, dan biaya kemasan. Di mana totalnya itu Rp42.221.000. Dengan demikian didapatkanlah laba usaha bersih selama sebulan yaitu Rp32.092.000 per bulannya. Selanjutnya, kita akan membahas Real Business Plan yang terbagi menjadi dua, yakninya rencana manajemen dan struktur organisasi. 1. Rencana manajemen. Yang pertama yaitu strategi pemasaran dilihat dari 4 faktor, yaitu produk yang akan dipasarkan yang berlabel Anira Jilbab per bungkusnya, di mana harga dijual dimulai dari 15.000 sampai dengan 40.000 per bungkus. Promosi dilakukan di media-media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lainnya, serta tempat usaha yang bertempatkan di Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25171. Kedua, strategi produksi yaitu memproduksikan jilbab yang sederhana, unik,
nyaman, serta stylish, sehingga menarik konsumen. Ketiga, strategi penetapan harga, yaitu dengan menawarkan harga sesuai dengan sasaran kami, di mana sasaran dari Anira Jilbab yaitu para masyarakat menengah ke bawah. Dan harga yang ditawarkan juga sesuai dengan bahan serta berbagai variabel lainnya, yang membuat kami menawarkan harga tersebut menjadi harga yang sangat terjangkau. 4. Rencana pengembangan produksi dilakukan antara lain dengan memperluas wawasan di bidang pakaian, khususnya jilbab, kemudian menemukan dan menciptakan model terbaru dari jilbab, dan memperluas serta meningkatkan produksi dan analisis risiko usaha. Selanjutnya, struktur organisasi, di mana pemiliknya yaitu Anira Jilbab, administrasinya Dira Yulanda, bagian pemasaran yaitu Budi, dan bagian produksi Anifah. Kemudian bisnis model kanvas aneka hijab oleh kelompok Anira, yang terdiri dari key partnership, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key resource, channel, cost structure, dan revenue streams. Pertama, kita akan membahas key partnership, yang mana key partnership ini merupakan suatu perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan terpisah, di mana di dalamnya didapatkan kesepakatan dan kerjasama untuk mengembangkan dan memperkuat posisi suatu perusahaan. Sehingga pada bisnis model kanvas ini, Anira Jilbab bekerja sama dengan toko Naila Hijab, reseller, dan marketplace. Kedua, key activities atau aktivitas yang dijalankan. Pada kegiatan ini, aktivitas yang dijalankan oleh Anira Jilbab berupa produksi, pemasaran, penjualan, packing, dan stok barang. Ketiga, value proposition atau pernyataan keunikan dari produk atau jasa yang dijanjikan perusahaan kepada customer segment, di mana keunikan dari produk Anira Jilbab sendiri yaitu harganya yang terjangkau, unik, sederhana, nyaman, serta stylish. 4. Customer relationship atau hubungan dengan konsumen. Dalam kegiatan ini yang dilakukan oleh Anira Jilbab yaitu dengan bertemu langsung dengan konsumen, testimoni, real picture, atau serta personal. 5. Channels atau cara komunikasi dengan customer segment dalam menyampaikan value proposition produk kepada konsumen yang dilakukan oleh Anira Jilbab yaitu melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, serta membeli secara langsung. 6. Key resource atau keunikan orang, teknologi, atau bahan baku, baik peralatan atau fasilitas serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk untuk konsumen yang digunakan oleh Anira Jilbab berupa penjahit, fotografer, bahan baku, dan mesin jahit. 7. Cost structure atau struktur biaya. Badan bisnis Anira Jilbab yaitu pembelian bahan baku, produksi, biaya pengiriman, revenue stream atau sumber pendapatan, yaitu pada bisnis Anira Jilbab ini sumber pendapatannya berasal dari penjualan produk jilbab itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.